Kita lanjutkan kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Smir. Sampai di mana? Pendahuluan, alhamdulillah sudah, salawat juga sudah ya. Sayyidina Muhammadin. Sampai di Sayyidina Muhammadin. Sayyidina kita bahas di pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namanya ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai di pertemuan yang lalu di makna Sayyidina. Sayyidina yaitu Sayyid. Sayyid artinya junjungan atau tuan. Yang dimaksud Sayyid itu apa? Yang dimaksud Sayyid itu di pertemuan yang lalu kita bahas Sayyid itu orang yang paling banyak berkorban. Itu adalah Sayyid. Siapa tuan itu? Tuan itu adalah orang yang paling banyak berkorban. Bukan tuan, junjungan. Itu adalah orang yang paling banyak berkorban. Makanya di pertemuan yang lalu saya sampaikan khadimul qaum sayyiduhu. Pelayan suatu kaum itu adalah tuannya. Nah, jadi siapa yang berhak disebut sayyid itu? Yang paling banyak melayani umat itulah sayyid. Dan di antara umat manusia yang paling banyak melayani umat adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini jiwanya, raganya, hidupnya, waktunya semua digunakan untuk melayani makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Makanya dia hidup Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan cinta, dan dipenuhi dengan pengorbanan untuk menggembirakan, membahagiakan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, kalau kita mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, mulai saat ini niatkan diri kita ini berfungsi di alam semesta ini untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang, untuk menebarkan cinta, untuk membahagiakan setiap orang yang sedih, menyembuhkan setiap orang yang terluka, untuk menyumbat segala kebutuhan manusia, untuk mengenyangkan perut yang lapar, untuk menutup aurat yang terbuka, orang yang telanjang, miskin, kita tutup, kita berikan baju, untuk meneduhi orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Itu namanya sayyid. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi yang disebut sayyid itu bukan orang yang paling lama di atas sejadah, bukan orang yang paling banyak memutarkan tasbih, tapi yang disebut sayyid itu adalah orang yang paling kepadanya. Itu yang dituju itu sayyid. Kalau dia sebagai tempat, kan, berarti orang itu adalah sayyid. Jadi dia itu hidupnya melindungi orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan dia lindungi, itu namanya sayyid. Yang disebut sayyid itu tidak harus maskulin. Feminin juga bisa menjadi sayyid jika memiliki sifat-sifat ini. Bahkan kadang-kadang ada perempuan yang lebih sayyid daripada laki-laki. Ada perempuan yang lebih laki-laki daripada laki-laki. Karena laki-laki itu bisa berkaitan dengan gender, tapi bisa berkaitan dengan sifat. Bisa berkaitan dengan sifat. Tidak mesti rijal atau kelaki-lakian itu selalu berkaitan dengan jenis kelamin, tidak mesti. Kadang-kadang sifat itu ditunjukkan dengan kelaki-lakian. Nabi Muhammad SAW
di masa hidupnya mereka orang yang ketakutan semua berlindung di belakang Nabi Muhammad SAW. Kalau bertemu dengan Rasulullah SAW pasti dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam peperangan, Ibn Abi Thalib mengatakan, kita jika peperangan begitu sengit, peperangan begitu berkecamuk, dahsyat, begitu menyeramkan, ini yang bicara Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali ini pemberani ini ya. Tapi dia sendiri mengatakan, kita ini kalau peperangan memuncak sampai menakutkan, kita semua berlindung di belakang punggungnya Rasulullah SAW. Ketika kita di belakang punggung Nabi, kita itu seperti berlindung di belakang benteng yang sangat besar dan kuat. Karena yang di belakangnya Nabi Muhammad SAW semua jadi tentram. Nah, orang yang takut dekat Rasulullah SAW jadi tentram. Jadi tentram. Nah, kalau kita mau punya sifat sayyid, kasih kabar yang menenteramkan orang. Jangan ngabari orang yang bikin orang jadi senewan, jadi was-was ya. Setiap hari broadcast terus, ini pemberontakan di sini, demo di sini, ini sudah waktunya negara digulingkan, ini sudah waktunya la ilaha illallah. Kamu ini punya fungsi harusnya menenteramkan orang, bukan punya fungsi memberikan kabar yang menjadikan orang ketakutan. Rasulullah SAW selalu menenangkan orang yang ada di sekitarnya, ditenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangankan di dunia ini, nanti kita akan melihat di akhirat bagaimana serombongan manusia dalam kondisi ketakutan berlindung di belakang punggung Rasulullah SAW. Jangankan di dunia, nanti ada ketakutan yang lebih genting lagi. Ketakutan yang paling parah di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan rasa takut nanti yang ada di akhirat. Nanti di akhirat itu, kata Nabi Muhammad SAW, para nabi dan para rasul ketakutan. Nabi dan rasul ketakutan. Sampai Nabi meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW, ada sekelompok orang datang ke Nabi Adam. Wahai Adam, tolong kami, wahai Adam. Orang ini merasa banyak dosanya. Tolong mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kondisi genting. Urusannya neraka atau surga ini ya. Mintakan ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Aku tidak bisa apa-apa. Aku mengurusi diriku sendiri sekarang. Sebab aku sendiri pernah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala dulu waktu masih hidup, padahal sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, sesungguhnya Allah saat ini murka yang tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Jadi aku takut, jangan minta tolong kepadaku. Akhirnya orang itu, Nabi Adam tidak berkuasa apa-apa. Serombongan orang ini pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kamu adalah Khalilullah, kamu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tolong mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kami ini termasuk orang-orang yang selamat. Kata Ibrahim, nafsi, nafsi, aku ngurus diriku sendiri aja. Karena sekarang ini Allah murka, tidak pernah dia murka seperti ini sebelumnya. Nabi Ibrahim padahal ini Khalilullah nih ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini yang cerita Nabi Muhammad ini ya. Nanti serombongan orang itu akan pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa jawabannya sama, nafsi, nafsi. Pindah lagi ke Nabi Isa. Nabi Isa juga jawabannya sama, nafsi, nafsi. Saya takut Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Tapi Nabi Isa memberikan petunjuk kepada mereka. Kalau mau datang ke Muhammad SAW. Akhirnya mereka semua datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ya Rasulullah, anta habibullah, engkau kecintaannya Allah SWT, mintakan syafaat kepada Allah untuk kondisi kami yang mencekam ini, yang menakutkan ini. Kata Rasulullah, nanti ketika orang-orang itu datang ke aku akan mengatakan, analah. Saat ini hanya aku yang bisa memintakan pertolongan untuk umat manusia. Yang lain tidak ada yang bisa. Jadi di saat situasi yang genting itu, semua orang memandang murka, Allah sedang murka, tapi Nabi Muhammad SAW dapat pandangan sayang dari Allah. Nabi berani minta kepada Allah SWT. Nah, kayak di satu kelas, ada satu anak yang dicintai guru.
Gurunya marah luar biasa. Anak yang dicintai guru ini biasanya kan, kamu bilangin dong ke ini ya. Kita, yang lain tidak ada yang berani kan. Tapi yang dekat ini pasti dimanfaatkan. Nah ini kepada Allah juga seperti itu gitu ya. Hanya Rasulullah yang dekat. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, ana laha, aku yang akan memintakan kepada kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi berkata, nanti aku akan sujud di masa itu. Aku akan sujud dan aku akan memohon kepada Allah yang sekarang ini aku belum tahu permohonannya apa. Belum diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di masa itu aku akan mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang saat ini aku belum tahu. Aku akan terus sujud untuk keselamatan umat manusia ini sampai nanti Allah yang membangunkan sujudku. Sampai Allah nanti menyeru Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'tah. Hai Muhammad, angkat kepalamu dari sujud, minta apa saya kabulkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya, ya Allah, selamatkan orang-orang itu. Akhirnya semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tidak usah bicara di dunia. Nanti di akhirat kita akan lihat kehebatan, kebesaran, keagungan Rasulullah SAW. Makanya tadi di Maulid yang kita baca itu apa kata-katanya? Disebutkan sama Habib Umar itu ya. Jadi biar tahu kalau ini sejarah. Kalau baca jangan goyang-goyang kepala toh. Wah, musiknya bagus ini. Wah, tadi yang baca gosidah suaranya enak. Apa yang kamu baca itu penting. Nah, ini. Anta fil hasyri maladun, kata Habib Umar ya. Waktu mahalul qiyam ini, waktu pas berdiri tadi. Anta fil hasyri maladun. Engkau wahai Muhammad SAW fil hasyri, di hari tempat orang dikumpulkan nanti di hari kebangkitan, maladun, tempatnya orang berlindung. Laka kullul khalqi tafza'. Nanti setiap orang, setiap makhluk yang ketakutan akan lari kepadamu. Wa yunaduna tara magaddaha min haulin afdha. Nah, nanti dibaca terjemahannya. Nah, ada juga seorang penyair yang mengatakan, qara'na fi duha wa la sawfa yu'ti fasurra qulubana dzakal ata'u. Nah, penyair ini mengatakan, qara'na fi duha, kami baca di surat ad-duha. Surat ad-duha itu ya. Wa la sawfa yu'ti. Di dalam surat ad-duha itu ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah berfirman, nanti kelak Tuhanmu hai Muhammad SAW akan memberikan suatu pemberian khusus kepadamu yang tidak akan diberhentikan oleh Allah nanti di akhirat ya. Pemberian itu akan terus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak akan diberhentikan sampai engkau mengucapkan aku puas ya Allah. Kalau Nabi Muhammad belum mengucapkan puas sama Allah, tidak diberhentikan. Waktu turun ayat ini di tafsir disebutkan, tafsir Jalalain dan di tafsir-tafsir lain ya. Orang yang tidak percaya syafaat berarti tidak pernah belajar tafsir. Di tafsir Jalalain juga disebutkan ini ya. Waktu turun ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Tuhanmu akan memberikan pemberian kepadamu, tidak akan berhenti sampai kamu mengucapkan puas. Waktu turun ayat ini, Rasulullah SAW tersenyum. Kemudian, kalau kita kira-kira minta apa kita? Minta apa? Surga. Minta surga. Atau bidadari 10.
minta, oh nanti oh saya minta mobil 10, rumah 3, minta. Kalau kita bisa pikirannya macam-macam ini ya. Buat kepentingan diri kita, bayangkan diberi pemberian oleh Allah yang tidak akan diberhentikan sampai Nabi Muhammad mengucapkan puas. Nabi Muhammad senyum. Senyum Rasulullah. Kemudian kata Nabi, "Idzan ya Allah, kalau begitu wahai Allah, la arda wa wahid min ummati finnar." Kalau engkau menjanjikan ini wahai Allah, kalau gitu aku tidak akan puas jika ada satu saja umatku yang tertinggal di api neraka. Aku belum puas. Jadi yang menjadikan puasnya Nabi apa? Kalau semua umatnya mentas masuk ke dalam surga. Nah, penyair ini waktu baca surat ini, dia langsung mendendangkan syair. Qara'na fi duha wala sawfa yu'ti. Aku baca di surat Ad-Duha wala sawfa yu'ti. Fasurra qulubuna dzakal ata'u. Waktu baca ayat ini, hati kita ini gembira terhadap pemberian Allah kepadamu wahai Muhammad. Biasanya kita kalau orang lain diberi, hati kita gembira enggak? Ya biasa-biasalah, kita enggak dapat. Yang diberi orang lain. Ini kok aneh, yang diberi Rasulullah tapi penyair ini gembira. Kenapa? Karena dia tahu Rasulullah itu bukan orang egois. Dia memikirkan orang lain. Orang kalau dapat kenikmatan dibagi-bagi sama orang lain mendoakan dia supaya nikmatnya orang ini jangan berhenti. Karena kalau nikmatnya berhenti, saya tidak kebagian lagi nanti. Didoakan orang banyak nanti. Tapi kalau ada kenikmatan, simpan sendiri, simpan sini. Tanya orang, kamu kira-kira punya uang? Oh, saya tidak punya uang, saya miskin. Padahal uangnya segudang. Padahal ini ketahuan, ini orang kaya ngaku miskin. Kalau dia bangkrut, satu kampung bilang, rasain, pelit. Tapi kalau dia setiap hari bagi kanan, bagi kiri, cari ridhonya Allah SWT, bukan cari pujian orang. Nanti orang satu kampung mendoakan dia. Kalau dia dapat kenikmatan, yang bahagia satu kampung. Nah, Nabi Muhammad SAW ini, kalau dapat kenikmatan, kita tahu tidak mungkin dimakan sendiri. Ini termasuk penyair ini, dia tahu nih Rasulullah kalau dapat pemberian dari Allah ini, pasti kita kebagian. Fasurra qulubuna dzakal ata'u. Kemudian dia mengatakan, fahasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin ya Rasulullah engkau akan puas jika ada di antara kita ada yang diperlakukan buruk atau disiksa. Tidak mungkin. Jadi kita senang kamu dapat pemberian itu. Kemudian dia mengatakan apa? Dzakal ata'u. Wa ahsanu minka lam taragatu ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Yang seindah kamu lam taragatu ain. Mata sudah tidak akan melihat makhluk yang seindah kamu lagi. Sudah, Rasulullah dikubur sudah tidak ada lagi makhluk seindah Rasulullah SAW. Wa ajmalu minka, yang tampan seperti kamu wahai Rasulullah, lam talidin nisa'u, sudah tidak dilahirkan wanita lagi. Beruntung Aminah melahirkan makhluk sebaik-baik makhluk. Sudah tidak ada lagi wanita melahirkan makhluk. Ini limited edition Nabi Muhammad ini, sudah tidak diciptakan lagi, cuma satu itu aja. Sudah tidak ada lagi yang seperti Rasulullah SAW. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Nah, ini kita tadi membahas apa? Membahas Sayyid. Nama Sayyid ini yang Allah bersolawat kepadanya dan mengucapkan salam kepadanya adalah Muhammad. Muhammad itu orang yang terpuji. Artinya Muhammad itu orang yang terpuji karena dia banyak memuji. Orang yang terpuji karena dia banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, tengah malam Sayyidah Aisyah itu
dengar suara seperti suara isak tangis. Bangun Sayyidah Aisyah ini tengah malam. Ini beruntungnya Sayyidah Aisyah suaminya adalah Nabi Muhammad SAW ya. Dengar suara isak tangis dia. Bangun dia lihat Rasulullah SAW itu sedang sujud. Di tengah malam sedang sujud. Sampai bengkak kedua kakinya. Karena terlalu lama sujud sampai kakinya bengkak. Sujud itu terlalu lama susah gitu ya. Ditunggu oleh Sayyidah Aisyah. Ditunggu lama sekali sampai Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya. Tempat sujudnya Nabi itu basah dengan air mata. Basah dengan air mata. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya setelah salam Rasulullah. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai suamiku, lima fa'alta dzalika?" Kenapa kamu lakukan hal seperti itu? Kok kamu sujud sampai bengkak, nangis-nangis? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni segala dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kamu ini orang tidak punya dosa. Pantasnya yang sujud sampai bengkak itu kita. Yang nangis setiap malam itu, pantasnya kita. Kita ini yang banyak dosa tapi tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis juga tidak pernah, minta ampun juga tidak pernah. Bahkan kadang-kadang banyak dosanya merasa dirinya paling soleh. Padahal banyak dosa. Matanya banyak dosa, telinganya banyak dosa, tapi merasa dirinya paling hebat, paling soleh. Rasulullah SAW orang yang tidak punya dosa sujud sampai bengkak kakinya. Kenapa kau lakukan itu wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, "Afala akunu abdan syakura?" Hai Aisyah, apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Aku ini sujudnya, nangisnya ini semuanya nangis syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia disebut Muhammad. Di langit dikenal dengan Ahmad. Di bumi dikenal dengan Muhammad. Di kitab-kitab terdahulu disebutnya dengan Ahmad. Nabi Isa waktu memberi kabar kaumnya disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang rasul setelah aku. Di Al-Quran juga dijelaskan nih, Nabi Isa memberi kabar kepada kaumnya akan datang seorang rasul kepada kaumnya nanti setelah aku, min ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi namanya Rasulullah itu Ahmad atau Muhammad. Khatamin Nabiyyin, dia ini adalah penutup segala kenabian, seperti yang dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad SAW, sudah tidak ada Nabi lagi, apalagi Rasul. Nah, Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Nabi aja sudah tidak ada lagi, apalagi Rasul yang di atasnya Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku dirinya ketemu Jibril, dapat wahyu, salah. Tidak ada, Jibril tidak turun memberi wahyu kepada orang lagi. Tidak bawa wahyu lagi, sudah tutup. Kewahyuan sudah tutup. Sudah tidak turun lagi. Kenabian sudah ditutup. Makanya kita harus belajar, harus kuat akidah kita. Nah, orang yang mengatakan dirinya ketemu Jibril, dapat wahyu dari Allah SWT, berarti dia tidak pernah belajar. Orang kalau mau mendekat kepada Allah SWT, melalui perjalanan rohani, bersuluk kepada seseorang, ya berarti harus jelas perjalanan rohaninya. Caranya, sebelum dia melakukan perjalanan rohani itu, dia harus memperkuat syariatnya dulu. Kalau syariatnya tidak diperkuat, nanti di tengah jalan ketemu jin, jinnya pura-pura jadi Jibril. Nah, jin itu pura-pura jadi Jibril. Kita tahu dari mana itu, Jibril atau bukan. Tidak pernah lihat apa-apa, tahu-tahu ketemu, loh, aku adalah Jibril. Pakai putih-putih. Wah, bangganya kita, langsung tulis status. Tadi malam saya ketemu Jibril. Jibril yang mana itu ya? Ternyata kamu ini Nabi. Karena kita tidak pernah baca Safinatun Najah. Oh, saya Nabi. Alhamdulillah, bahagia.
Terus berdakwah, dia sangka dia ini nabi betul. Kasihan ini orang. Dan banyak sekali pejalan rohani, ada jutaan miliaran pejalan rohani yang sesat di tengah-tengah. Hati-hati. Loh, berarti Ustaz saya tidak usah ibadah saja. Salah juga, tidak usah ibadah. Kamu harus ibadah, membersihkan diri kamu dan minta tolong terus kepada Allah. Terus minta tolong, ya Allah, beri saya petunjuk, ya Allah, beri saya petunjuk. Caranya, kalau mau dapat petunjuk dari Allah harus berusaha, belajar yang benar. Belajar akidah yang benar, belajar fikih yang benar, belajar ilmu hati. Ilmu hati, ada penyakit-penyakit hati. Belajarnya sama siapa? Ilmu itu penting, tapi lebih penting lagi adalah pemberi ilmunya. Belajar itu penting, yang lebih penting lagi dari belajar adalah kepada siapa kamu belajar. Itu lebih penting lagi. Kayak kita mau berobat itu penting nggak? Saya mau berobat, sakit perut saya. Berarti penting nih, saya harus berobat. Ya, dokternya siapa? Itu lebih penting daripada kamu mau berobatnya. Kalau saya mau berobat, dokternya ternyata belajarnya otodidak. Kita masuk dokter ini, ya dokter saya ini sakit perut. Oh ya, dokternya buka Google. Kenapa ini gejalanya? Gejalanya ini dia buka. Oh ini, gampang. Ramu sendiri obatnya. Bisa sakit, tambah sakit kita, atau bisa mati kita. Kalau urusan perut aja, kita harus tahu nih dokternya siapa. Kita kalau mau berobat rumah sakit kan pasti tanya, ini dokternya siapa? Nah, itu menunjukkan berobat itu penting, tapi yang dokternya itu yang obati lebih penting dari berobatnya. Kalau umpamanya tidak ada dokter sama sekali, lebih baik tidak usah berobat. Ya, biar ini paling minimal saya sakit seperti ini, sampai ada dokter yang betul. Nah, kalau urusan perut saja penting kita tahu dokternya, urusan rohani lebih penting daripada urusan perut. Kepada siapa kita belajar itu lebih penting. Karena kalau kita sudah masuk ke medan rohani, itu gangguannya lebih berat daripada urusan merapikan jasmani. Ya. Kalau yang merapikan jasmani ini jelas, mata tidak boleh lihat yang haram, jelas. Tapi kalau sudah medannya masuk ke rohani, itu lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Harus ada gurunya, harus ada yang bimbing, harus memperkuat dulu syariatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan di dalam riwayat, waktu dia akhir perjalanan rohaninya, dia masih duduk beruzlah, tiba-tiba ada cahaya yang sinarnya terang sekali. Wah, ini kuat syariatnya. Waktu dia benar, aku halalkan hal-hal yang aku haramkan khusus untukmu. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ikhsa ya la'in. Diam hai terkutuk. Engkau terkutuk, diam. Cahaya yang tadinya terang itu meredup. Hilang cahayanya. Muncul iblis. Iblis bukan cuma setan ini ya. Guru-gurunya setan ini, iblis ini ya yang muncul nih. Yang ganggu Nabi Adam tuh loh, iblis itu muncul di depannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi orang kalau semakin mau dekat kepada Allah, yang turun gunung setannya bukan yang kecil-kecil, yang pion-pion. Kalau kita yang pion-pion sudah kalah kita. Nah, tapi kalau yang sudah tinggi-tinggi levelnya, iblis yang turun, rajanya setan ini yang turun ini ya. Turun ke Syekh Abdul Qadir Jailani, iblisnya ini, dari mana kamu tahu itu aku? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dari ucapanmu, bodoh kamu itu. Saya sudah tahu tidak mungkin Allah merubah ketentuannya seperti ucapan kamu itu, karena syariatnya kuat. Kata iblis, sudah ribuan pemuka tarekat, pemukanya loh nih ya, sudah ribuan pemuka tarekat yang berhasil aku sesatkan dengan cara ini, hai Abdul Qadir. Lihat itu, bahaya enggak itu? Pemukanya itu sesat, tapi dia merasa dirinya, suruh saya bicara dengan Tuhan. Akhirnya dia menghalalkan segala cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat tuh bahayanya ini ya.
Ini kita jalan-jalan kemana-mana ini akhirnya. Khataman Nabiyyin ini ya. Saya kan tadi bicara penutup segala kenabian. Jadi kalau ada orang bilang, oh sekarang ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, jelas itu ajaran yang sesat. Bukan Islam. Walaupun dia mengaku dirinya Islam. Karena ajaran Islam itu harus mengimani diantaranya Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi. Kok kamu di abad yang sekarang ngaku jadi Nabi? Anaknya Nabi Muhammad tidak ada yang jadi Nabi. Anaknya Nabi aja tidak ada yang jadi Nabi. Anaknya Nabi Muhammad. Yang laki-laki semua mati. Diwafatkan oleh Allah SWT. Itu menunjukkan tidak ada penerusnya Nabi Muhammad SAW. Kata ahli sejarah, apa hikmahnya anak laki-lakinya Nabi semua wafat? Ada Qasim, Abdullah, Ibrahim, semua wafat. Setiap punya anak laki wafat Rasulullah SAW. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya tidak ada yang punya asumsi anak lakinya Nabi itu melanjutkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya dimatikan semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Nabi setelah Muhammad SAW. Ini kita selesaikan sedikit apa ya? Sudah 7:30. Belum. Sampai 7:30 ya. Wa alihi. Kemudian dan keluarganya. Keluarga Nabi Muhammad SAW. Siapa itu keluarganya Nabi Muhammad SAW? Ini kan sholawatnya. Kita mohon kepada Allah supaya sholawat itu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina, junjungan Nabi Muhammad SAW. Boleh enggak saya nyebut Nabi Muhammad Sayyidina? Bukan cuma boleh, berpahala. Kalau kamu niatnya menghormati Rasulullah SAW, berpahala. Allah sendiri mengatakan, La taj'al du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'da. Di ayat Al-Quran, jangan kau jadikan panggilanmu kepada Muhammad SAW itu seperti engkau memanggil orang teman kamu sendiri. Muhammad, manggil Muhammad saja tidak boleh sama Allah SWT. Kata Allah, kalau kamu lakukan itu nanti bisa rontok amalmu. Manggil namanya langsung sama Allah tidak boleh. Jadi manggilnya siapa? Kalau manggil harus ya Rasulullah. Ya, istrinya sendiri tidak pernah manggil ya Muhammad, tidak pernah. Istrinya sendiri kalau manggil ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyidi, ya Nabi Allah. Istrinya sendiri. Setelah turun ayat ini tidak ada yang berani manggil namanya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memanggil langsung Rasulullah SAW namanya, tidak pernah. Lihat di dalam Al-Quran. Panggilannya Allah ya. Kalau bercerita, berita, itu Allah menyebut Muhammadun Rasulullah. Itu bukan manggil. Itu ya. Itu menceritakan. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tapi kalau Allah manggil Rasulullah di Al-Quran, tidak pernah. Mesti ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Tidak pernah dipanggil langsung namanya. Tapi selain Nabi Muhammad, ya Ibrahim, ya Musa, dipanggil namanya langsung sama Allah SWT. Ya Isa, dipanggil langsung namanya oleh Allah SWT. Nah kok ini ada orang muncul di zaman terakhir mengucapkan Sayyidina itu mengkultuskan, syirik. Kamu ini kemana? Bangun. Al-Qurannya loh kamu baca. Allah aja tidak pernah manggil namanya langsung. Bagaimana hukum dengan Sayyidina? Sunnah. Lebih bagus kalau kamu mengucapkannya dengan Sayyidina. Kalau di dalam sholat, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Loh itu ada hadis katanya, La tusawwiduni fi sholah, hadisnya palsu. Jangan kau menyebut aku Sayyid di dalam sholat. Itu hadis palsu. Hadisnya tidak benar. Nah, jadi, kalau Imam Syafi'i, di dalam sholatnya waktu tasyahud dia mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Kalau saya tidak pakai Sayyidina ya tetap sah. Tapi Imam Syafi'i lebih bagus kamu menggunakan Sayyidina. Nah, kembali kepada
kajian ini. Wa alihi, juga limpahkan sholawat kepada keluarganya. Siapa keluarganya Nabi Muhammad SAW ini? Imam Syafi'i mengatakan keluarganya Nabi Muhammad SAW ini punya 3 makna. Yang pertama, keluarga punya ada tiga makna, yaitu seluruhnya, seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Seluruh umatnya Nabi Muhammad, ini makna yang pertama, adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di dalam ayat suci Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya Nabi itu adalah ibunya orang yang beriman. Jadi makanya istrinya Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad wafat, mereka jadi janda kan? Janda kan harusnya boleh nikah lagi kalau dilamar. Tapi khusus istrinya Nabi Muhammad tidak ada yang boleh menikahinya. Walaupun Nabi sudah meninggal. Makanya Sayyidah Aisyah itu ditinggal mati oleh Rasulullah masih sangat muda. Sayyidah Aisyah itu umurnya lebih muda dari Sayyidah Fatimah, dari putrinya Nabi yang paling bungsu. Ini Sayyidah Aisyah ini masih lebih muda lagi. Nah, jadi ditinggal mati Rasulullah, dia masih sangat muda, tapi dia tidak boleh dinikahi oleh siapapun, sebab di dalam ayat suci Al-Quran Allah mengatakan istri-istri Nabi itu adalah ibu mereka, ibunya orang yang beriman. Kalau istrinya Nabi, ibunya orang yang beriman, berarti Nabi ayahnya orang yang beriman, berarti keluarga. Jadi keluarganya Nabi itu setiap orang yang beriman, ada tafsir mengatakan kullu mu'min taqi, orang yang beriman yang bertakwa. Ada yang mengatakan kullu mu'min, setiap orang yang beriman walaupun tidak bertakwa, itu keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi makna yang pertama ini berarti kalau sholawat juga kepada keluarganya, berarti sholawat kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Makna yang lebih di atas itu, menurut Imam Syafi'i, makna tadi yang pertama seluruh mukmin yang bertakwa, yang kedua seluruh mukmin walaupun tidak bertakwa. Makna yang ketiga adalah yang dimaksud di sini adalah mereka yang diharamkan bagi mereka zakat. Tidak boleh makan harta zakat. Nah, siapa itu? Itu keluarga inti Rasulullah SAW. Siapa yang tidak boleh makan harta zakat di masa Nabi? Itu adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Banu Hashim dan Banu Muttalib, bukan Al-Muttalib, Banu Muttalib. Jadi dua kabilah ini keluarganya Rasulullah SAW. Kalau Imam Malik, Banu Muttalib tidak dimasukkan, cuma Banu Hashim saja. Tapi kalau Imam Syafi'i, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Nah, ada ulama yang mengatakan Imam Syafi'i itu memasukkan Banu Muttalib karena dia garis keturunan Banu Muttalib. Tapi tidak betul. Tapi Imam Syafi'i beristihad Banu Muttalib juga termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tidak boleh memakan harta zakat, dan itulah keluarga Rasulullah SAW. Innama hadhil amwal la tasluh li ali Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu Sayyidina Hasan ada kurma jatuh, kurma zakat masih dibawa gitu, mau dibagikan, kurmanya jatuh. Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah SAW itu lari ngambil kurma tadi, kemudian dimasukkan mulutnya. Namanya anak kecil, lihat barang jatuh paling asik deh, diambil dimasukkan ke mulutnya. Rasulullah SAW lihat, dihampiri oleh Rasulullah SAW, dibuka mulutnya, kurma yang sudah masuk dikeluarkan lagi. Kata Rasulullah. Dalam hadis ditulis gitu ya, gitu. Keluarkan, maksudnya ya, muntahkan, dikeluarkan oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan innama hadhil amwal la tasluh li ali Nabi Muhammad. Harta yang ini tidak boleh dimakan sama keluarganya Rasulullah SAW. Keluarga Nabi tidak boleh makan harta zakat. Loh, ya sekarang gimana? Ya nanti kalau kita bahas sekarang nanti tidak selesai-selesai itu. Nanti di bab zakat
kita bahas. Nah, ini dari sini ada alun Nabi yang maknanya khusus. Nah, dari Banu Hashim dan Banu Muthalib sudah tidak ada sekarang. Maksudnya secara utuh keturunan mereka sudah banyak yang terputus kecuali yang tersisa dari keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara Banu Hashim dan Banu Muthalib ada yang lebih khusus lagi, yaitu yang dinamakan Ahlul Kisah. Ahlul Kisah itu orang-orang yang berselimut. Orang-orang yang berselimut. Kisah itu selimut. Kenapa disebut Ahlul Kisah? Ceritanya banyak riwayat. Di antaranya Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW. Masuk ke rumahnya Fatimah. Fatimah nikah sama Ali bin Abi Thalib, dikaruniai anak. Anak lakinya 3, Hasan, Husain, Muhsin. Muhsin meninggal, lainnya perempuan. Anaknya Sayyidina Ali banyak sekali, tapi yang dari Fatimah anak lakinya cuma 3 ini. Yang dari istri lain, Sayyidina Ali setelah Fatimah meninggal nikah banyak Sayyidina Ali. Tapi semasa hidupnya Sayyidah Fatimah, dia tidak menikah dengan siapa-siapa. Sama dengan Rasulullah, semasa hidupnya Khadijah, dia tidak nikah sama siapa-siapa. Setelah wafatnya Khadijah baru dia nikah. Sayyidina Ali nikah dengan Fatimah. Waktu itu Sayyidah Fatimah masih di rumah. Nabi Muhammad SAW tiba-tiba masuk ke rumahnya Fatimah. Rumahnya Fatimah ini dekat dengan rumahnya Rasulullah dan dekat dengan masjid. Jadi Rasulullah setiap pagi kalau ke masjid, mau ke masjid sholat subuh, itu mampir dulu ke rumahnya Fatimah. Terus membangunkan satu keluarga, baru Rasulullah ke masjid. Pernah suatu ketika Rasulullah habis dari masjid, belum isyraq, Nabi Muhammad ke rumahnya Fatimah. Lihat Sayyidah Fatimah, tidak tidur dia, tiduran. Tidak tidur loh nih ya, tiduran. Ditendang kakinya sama Rasulullah, ditendang secara lembut gitu ya. Ayo, gumi ya Fatimah. Gumi ya Fatimah. Bangun hai Fatimah. Ini waktunya pembagian rezeki, jangan tidur. Tiduran aja tidak boleh sama Rasulullah SAW. Apalagi tidur. Kayak orang kalau tidur habis sholat subuh, seret rezekinya. Ya. Nah, biasanya kalau sama masalah rezeki takut semua ini. Besok pantas ini saya mulai besok tidak mau. Sayyidah Fatimah ini ya. Pernah Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Sayyidah Fatimah, kemudian dia bilang ke Fatimah, hai Fatimah, boleh tidak aku tidur di kamarmu? Boleh tidur tidak di kamarmu? Kata Sayyidah Fatimah, silahkan wahai ayah, tidur. Tidur Nabi Muhammad SAW. Selimutan. Ada yang mengatakan selimutnya dari Yaman. Ada yang mengatakan itu sampai ujung-ujungnya sama dengan bait burdah. Itu burdah itu artinya selimut. Burdah itu sebetulnya tadinya bur'ah, kesembuhan, kemudian diganti jadi burdah. Burdah artinya selimut. Selimut yang dipakai Nabi itu warnanya hijau, dari Yaman. Bukan, selimut dari Yaman, dipakai oleh Rasulullah SAW. Tidur. Kemudian tidak lama datang Sayyidina Hasan. Waktu masuk rumah Sayyidina Hasan, loh, aku kok mencium bau wanginya kakek. Jadi Rasulullah ini, setiap jalan yang dilewati Rasulullah ini ada bau, ada bekasnya, sampai orang bisa tahu mungkin Rasulullah tadi baru lewat sini nih ya. Tatayyabatil majalisu wal mahafil. Kalau ada Nabi Muhammad SAW itu haflah pertunjukan atau perayaan atau majelis, kalau disebut namanya Rasulullah SAW, tatayyabat itu jadi wangi. Jalan kalau dilewati Rasulullah SAW juga wangi. Ada anak kecil, kepalanya diusap, wajahnya diusap oleh Rasulullah SAW. Pulang ke rumah, ibu dan bapaknya lari ke pintu, dia sangka Rasulullah datang. Padahal itu mukanya bekas tangannya Nabi Muhammad SAW. Dibuka anaknya, loh, kok kamu yang datang? Ya tadi wajah saya ditutup sama Nabi Muhammad ini. Bau wanginya nempel di wajahnya 3 hari tidak hilang.
Jadi setiap hari bapak ibunya ini nyiumi matanya anaknya nih ya, karena bau harumnya Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita ditemukan dengan Rasulullah SAW. Ini Sayyidina Hasan waktu masuk, kok bau aromanya Rasulullah SAW. Kata Sayyidah Fatimah, ya kakek kamu ada di kamar. Masuk ke kamar. Kata Sayyidina Hasan, boleh enggak saya tidur di sebelah kakek? Oh silakan tidur di sebelahnya Rasulullah. Tidak lama lagi masuk Sayyidina Husain. Kok bau aromanya kakek ini? Saya mencium aroma Rasulullah SAW. Ada di kamar sama kakak kamu. Masuk di kamar. Boleh enggak saya di sebelahnya? Boleh, kata Rasulullah SAW. Tidak lama lagi masuk Sayyidina Ali. Aku kok mencium aromanya ayahmu di sini? Kata Sayyidah Fatimah, itu di kamar sama anak kamu. Masuk, kata Sayyidina Ali, aku boleh enggak tidur di bawah selimut barang? Tidur di sebelah situ. Akhirnya Sayyidah Fatimah, saya juga mau tidur bareng-bareng di sini. Ayo sekalian tidur di situ. Tidak lama turun Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu wahyunya? Innama yuridullahu liyudhiba ankum innama yuridullahu liyudhiba ankumur ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menyucikan kalian dari kotoran wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tadhira, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya. Itu di bawah burdah itu. Dalam riwayat Rasulullah memanggil Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Fatimah. Kemudian riwayat yang lain ini ya, Rasulullah SAW kemudian menutupi dengan selimutnya, terus turun Jibril. Pada waktu itu ada salah satu istrinya Nabi lihat kondisi yang indah itu, minta izin juga sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau masuk juga di sini. Mau masuk saya, kata Rasulullah. Tidak boleh, ini cuma buat ini aja. Terbatas nih, buat kalangan terbatas, kata Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan anti min ahlil khair. Tapi kamu termasuk orang yang baik. Nah, mengenai ayat itu turunnya untuk ahlul kisah khusus atau tidak? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan ayat itu khusus untuk ahlul kisah. Ada yang mengatakan istri Nabi juga masuk. Tapi yang diselimut cuma ahlul kisah. Tapi istri Nabi juga kebagian kesucian itu, ayat kesucian itu. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Empang Bogor, dia berpendapat istrinya Nabi juga masuk di dalam ayat ini. Nah, itu yang dimaksud al. Nah, dari ahlul kisah itu munculnya keturunannya Nabi Muhammad SAW yang tidak akan habis sampai di akhir zaman, dari Hasan dan Husain. Jadi keturunannya Nabi ini bukan dari anak lakinya tidak ada, meninggal semua. Dari siapa? Dari putrinya dia, namanya Fatimah. Dari anak yang lain tidak ada. Ya ada, punya cucu, tapi tidak seperti Fatimah. Yang punya cucu laki dari Fatimah ini, Hasan dan Husain. Sebetulnya dari Zainab ada anaknya juga, tapi perempuan ya. Nah, kalau dari Fatimah dua-dua laki. Anaknya Zainab itu juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Cucunya semua ya, cucunya Nabi Muhammad SAW. Dari Hasan dan Husain itu keturunan Nabi Muhammad SAW yang tidak akan terputus sampai akhir zaman, dan setiap orang punya kewajiban mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Orang punya kewajiban mencintai umatnya Nabi Muhammad, mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Rasulullah SAW sebagai penutup di dalam riwayat, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah yang mengcover keperluan makanan pokok kamu, jatah kamu ini setiap hari ini yang nyukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cintai Allah, kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku juga sebagai bukti cintamu kepada Allah. Jadi kalau kamu mau mencintai Allah, kamu harus cinta sama aku.
Kalau tidak, cintamu sama Allah tidak akan sempurna. Kemudian Nabi mengatakan, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah ahlul baitku, keluargaku, sebagai bukti cintamu terhadapku. Jadi kalau kita mencintai hukumnya keluarga Nabi, hukumnya apa? Wajib. Loh, tapi ada keluarganya Nabi yang aneh-aneh. Ya sudah, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta kita terhadap keluarganya tetap harus wajib. Harus cinta kepada keluarganya. Cinta kepada keluarganya Nabi bukan karena keluarganya Nabi itu, tapi karena Nabi Muhammad SAW. Karena kalau orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tidak cinta kepada keluarganya, maka cintanya tidak sempurna. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah duduk, ada jubah, dengan jubah. Lewat satu sahabat, tanya kepada Rasulullah SAW. Habis tanya, sahabat ini heran, kok Nabi ini tutupan jubah, jadi badannya jadi besar. Kata sahabat, itu apa yang di dalam jubah kamu nih Rasulullah? Dibuka oleh Rasulullah SAW. Ternyata Hasan dan Husain sedang tidur melungker gitu ya di tubuhnya Rasulullah SAW. Masih kecil dua-dua, tidur ditutupi oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mencintai aku, maka wajib mencintai mereka berdua. Nah, ini makna al. Karena waktunya habis. Ini sudah lewat jauh waktunya ini ya. Nanti kita lanjut. Tidak apa-apa nih ya, sedikit-sedikit, tapi yang penting dapat manfaatnya satu-satu, kata per kata gitu ya. Semoga Allah. Iya, kebanyakan malah luber nanti. Kalau kebanyakan balik bingung ini tadi dapat apa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini bermanfaat bagi diri kita, bagi lahiriah kita, bagi batiniah kita, bagi dunia kita, bagi akhirat kita, bermanfaat bagi seluruh umat Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala doa kita di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis kita ini sarana turunnya rahmat, ampunan, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengalirkan segala yang turun di majelis ini kepada diri kita, kepada orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang telah wafat, kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada mereka yang hadir, kepada mereka yang menyaksikan, dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dijadikan majelis kita ini sarana diangkatnya segala semua bencana, segala wabah, segala penyakit, segala keributan, segala peperangan, segala pertumpahan darah, dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedamaian, dengan saling mencintai, dengan saling menghargai, dengan saling menghormati, dengan saling menyayangi, dan dijadikan kita termasuk hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikaruniai kita sifat-sifat yang terpuji, dijauhkan dari sifat-sifat dan akhlak yang buruk, dan dijadikan kita panjang usia kita dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, disembuhkan yang sakit di antara kita, diselesaikan segala problematika hidup kita, dan nanti saat diwafatkan kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita merasakan keinginan berjumpa kepada Allah, dan dalam keadaan Allah ingin berjumpa dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Bismillahil Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.